أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, waswasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah imani wa rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki awal bulan Rajab bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2025. Maka 3 hari ke depan, 3 hari lagi akan ada perayaan milik umat Nasrani, yaitu perayaan hari Natal. Nah, dalam menghadapi Natal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditekankan, karena ini banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim yang mohon maaf ini kekeliruannya sangat berbahaya. Karena kalau dibiarkan bisa melanggar atau menghancurkan akidah kita. Yang pertama, ketika nanti kita bertemu dengan orang Nasrani yang melaksanakan atau merayakan hari raya Natal, maka bagi orang Islam haram hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal. Dan para ulama semuanya sepakat bahwa ketika memberikan ucapan selamat kepada syiar-syiar kekufuran, jadi kepada hari rayanya orang kafir yang sifatnya keagamaan, maka itu adalah mutlak hukumnya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam ucapan salam. Masuk di sini memberikan hari raya, memberikan ucapan selamat kepada hari raya mereka. Ya, kalau orang Kristen boleh mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat Waisak kepada orang Buddha, mengucapkan selamat Nyepi kepada orang Hindu. Nah, ketika mengucapkan selamat untuk hari raya keagamaan seperti ini, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita memberikan selamat kepada hari raya mereka, seakan-akan kita mengatakan agama mereka agama yang benar, makanya diberi keselamatan. Loh, kan keselamatan hanya akan datang kepada orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Berarti kalau kita mengucapkan selamat kepada mereka, seakan-akan kita mengakui bahwa dalam agama mereka sudah ada keselamatan. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Ini nggak boleh diremehkan, karena
ada ya beberapa ustadz, ulama, bagi pada ulama-ulama sekarang ya, yang mengatakan boleh saja mengucapkan selamat Natal, tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal atas nama toleransi, atas nama moderasi. Jadi kok toleransi malah membuang agama? Ya kita mau peduli silahkan, peduli kita care boleh kita care, tapi jangan sampai mengorbankan akidah kita. Ada lagi yang mengatakan, Ustaz kan cuma kata-kata, cuma perkataan, cuma ucapan. Ucapan kok bisa akibatnya seperti itu? Nah dalam Islam itu bahkan ucapan itu merupakan suatu perkara yang berat. Ucapan itu bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Akad jual beli itu membedakan antara membeli dan mencuri. Akad nikah membedakan antara hubungan yang halal dengan perzinahan. Akad cerai hanya dengan perkataan cerai, ya, membedakan antara status yang masih suami istri dan status yang sudah bercerai. Dengan akad syahadat, ya, membedakan antara surga dan neraka. Jadi perkataan itu tidak boleh dianggap remeh, karena kata-kata itu bisa tadi mendatangkan pahala yang luar biasa, tapi juga bisa berakibat dosa yang sangat besar. Baik, sekali lagi jamaah rahimani wa rahmatullah, maka ketika kita berada di memasuki hari Natal, nah tidak boleh kita itu mengucapkan, sekali lagi ya, tidak boleh untuk mengucapkan selamat Natal. Nah, Ustaz, misalnya pegawai desa, kepala desa, pejabat, bagaimana? Nah, kalau pejabat, ya namanya pejabat kan punya kewajiban ya. Untuk kalau namanya kepala desa, camat, bupati, itu kan punya kewajiban tidak hanya mengayomi umat Islam, tapi seluruh umat beragama. Ya sudah, kalau misalnya memang dia itu punya kewajiban sebagai pejabat, sebagai pemimpin, ya cukup ketika misalnya menghadiri acara Natalan diundang. Ya sebagai pemimpin mau tidak mau tetap harus ikut. Ya sudah, saat itu saja ketika sebagai pemimpin yang mengucapkan ya selamat tadi, tapi hanya sebagai pemimpin. Tapi nanti ketika sudah di luar, sudah jadi kembali beraktivitas seperti biasa, ya sudah tidak boleh mengucapkan lagi. Ini kan darurat ya. Karena sebagai pemimpin, kalau apalagi di Indonesia kan bukan negara Islam ya bukan berlandaskan syariat. Nah, kalau seorang pemimpin kok tidak mau mengucapkan selamat Natal seperti itu, nanti malah manfaatnya lebih besar. Nanti dianggap sebagai pemimpin yang tidak adil, yang tidak peduli nanti dengan umat agama yang lainnya. Ini kan daripada seperti ini yang kalau ketika sebagai pemimpin tidak apa-apa yang ada unsur daruratnya. Tapi kalau ketika di dalam kondisi yang lain, bagi dalam kondisi pribadi, ya sedang dengan orang secara langsung, ya betul-betul orang secara langsung, maka seperti itu tetap tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, kita juga dilarang mengagungkan dan menyemarakkan perayaan non-Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ajtanibu a'da'allahi fi 'idihim." Jauhilah orang-orang kafir saat di hari raya mereka. Maka di sini menjadi dalil kita tidak boleh ikut meramaikan perayaan orang-orang kafir. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Namanya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Kalau sudah seperti ini ya silakan. Jadi kita
persilahkan, silahkan mau merayakan boleh, buat acara boleh, ya, meramaikan gereja silahkan, tapi kita tidak boleh ikut meramaikan, tidak boleh ikut membantu, dan haram hukumnya. Nah, termasuk apa? Termasuk wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling tolong menolong dalam kekejian dan keburukan. Maka nggak boleh kok ada umat muslim yang merelakan, bahkan relawan ya, relawan, wah saya itu merelakan diri atau bervolunteer ya, volunteer untuk menjaga gereja. Benar. Kalau menjaga gereja kan sudah ada polisi. Nah, polisi bagaimana? Boleh nggak polisi menjaga gereja? Nah, kalau polisi kan memang sudah kewajibannya, sudah tugasnya, digaji untuk menjaga ketertiban. Maka kalau polisi, ya polisi muslim jaga gereja ketika Natal, bukan apa-apa. Tapi ini mohon maaf, ada ormas ya yang itu bukan kewajibannya, bukan tugasnya, kok malah bukannya jaga masjid, malah jaga gereja. Oh, sebut satu Pak, nanti masalah Pak. Ya makanya kadang mohon maaf kalau ada nanti gerejanya dijaga, tapi ini ngaji malah diusir. Ini kan malah kebalik ya. Sama musuh Allah yang sudah jelas-jelas kafirnya, yang jelas-jelas kalau mati itu masuk neraka, itu malah didukung, ya, malah dibantu. Nah ini kok ada orang yang masih sesama muslim, sesama saudara, itu malah dianggap sebagai musuh bebuyutan. Kan aneh nih. Kadang-kadang orang muslim itu aneh. Sama orang kafir itu enjoy saja, ya, bersahabat dekat, bergaul dengan yang baik-baik saja. Tapi kalau sama sesama muslim yang beda pemahaman, beda organisasi, beda dasar, itu malah kayak musuh bebuyutan, kayak minyak sama air ya. Kita nggak boleh bersama, kita nggak boleh bersatu. Nah, seperti kan termasuk ya sikap yang salah. Ya. Seburuk apapun orang muslim itu, ya, sebejat apapun orang muslim itu, sejelek apapun orang muslim itu, selama dia masih bertauhid, selama dia masih menyembah Allah, itu di sisi Allah derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia itu sangat baik sekali. Itu di sisi Allah. Di sisi Allah, dua-duanya jelek, dua-duanya buruk. Tapi dosa kekafiran, dosa kemusyrikan itu jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, kan? Sekali lagi sebagai penutup mengingatkan kembali kepada para jemaah, ketika nanti waktu Natal, yang pertama kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh, haram hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal. Siapapun itu, baik kepada bosnya, kepada teman dekatnya, kepada tetangganya, tetap tidak boleh. Walaupun mungkin mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, mereka mengucapkan selamat Idul Adha kepada mereka, betul haram. Gak boleh mengucapkan selamat untuk hari raya mereka. Dan yang kedua, kita tetap memberikan mereka tempat, memberikan kesempatan untuk beribadah kepada mereka, tidak mengganggu mereka, tidak menghalang-halangi perayaan Natal,
tapi juga tidak boleh untuk ikut membantu, ikut meramaikan, ikut merayakan. Itu betul. Hari Natal, kemudian ada orang Muslim masang pohon Natal, masang hiasan-hiasan Natal, Santa Claus segala macam. Maka seperti ini haram hukumnya. Di dua tidak boleh mengucapkan selamat Natal dan tidak boleh ikut meramaikan perayaan Natal. Kenapa? Supaya kita menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Jangan sampai karena kita melakukan dua hal tadi, berarti kita mengorbankan tauhid kita menghancurkan dasar akidah kita dengan menganggap seakan-akan mengatakan bahwa agama orang Kristen itu termasuk agama yang benar, termasuk agama yang membawa keselamatan. Maka kalau lihada, ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah, nur ulama wal qalam bima yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.